Dalam ilmu medis kita tahu, bicara tentang kanker autoimun, apalagi diabetes. Kalau Anda sekarang punya berbagai macam penyakit ya, atau minum air sama kurma doang, itu bentuk detoksifikasi yang spektakuler. Hampir semua masalah kesehatan itu selesai dengan puasa, tapi syarat ketentuannya berlaku. Bulan yang ampunan, rahmat diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu, dan pahala yang kalian kerjakan di bulan itu ya, dengan puasa itu enggak aku sampaikan dan enggak aku infokan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian benar-benar mengisi itu untukku, kata Allah. Kan gitu kan? Semua amal ibadah itu untuk anak Adam, tapi khusus puasa untukku, kata Allah. Artinya apa? Kalaulah kita memposisikan diri kita seperti para orang-orang yang hijrah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang dulunya banyak berbuat tidak baik itu, lalu kita merasa itu adalah kita juga. Mungkin bulan ini gak mau kita lewatkan sedikit pun untuk kita tidak mendapatkan, waliyauzubillah, tidak mendapatkan ampunan, rahmat dan taufik dari Allah. Cuman kadang-kadang kita merasa apa? Kita merasa sholat sudah, tilawah sudah, sodakoh sudah, semua sudah. Seakan-akan kita sudah cukup dengan itu. Itulah sebenarnya sombong. Nabi menjelaskan bahwa sombong itu dua, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan kadang-kadang kalau kita bongkar lagi bahasa menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu tuh ada penjelasan-penjelasan lebih detail tentang itu, dan itulah sebenarnya penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad dalam tubuh kita. Allah. Ya. Makanya kalau Anda lihat dalam Al-Quran atau kita belajar dari bagaimana Nabi menjelaskan tentang perasaan itu, saya kadang-kadang mikir, kenapa Nabi berlindung? Kenapa Nabi berlindung? Doanya kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal buhl, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kenapa Nabi berlindung dari 4 hal ini? Sedih, takut, malas, pengecut, bakhil. Karena itu penyakit. Itu penyakit. Termasuk sombong. Ya. Sombong itu penyakit. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa dalam suatu majelis itu kan, dalam 3 hari berturut-turut Nabi bilang apa? Sebentar lagi akan masuk ahli surga, kata Nabi, kan gitu kan. Hari kedua juga sama, sebentar lagi akan masuk. Duduk orang sama 3 hari berturut-turut. Terus akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran, ini apa amalan orang ini sampai Nabi menjelaskan bahwa dia ini ahli surga. Akhirnya dia nginep di rumah orang itu, dan biasa ternyata enggak juga tahajud, enggak juga duha, biasa-biasa aja. Tapi kalimat yang dia katakan, dia selalu mengatakan bahwa aku maafkan orang lain, kata dia. Setiap malam aku maafkan orang lain. Pertama. Yang kedua disebutkan lagi bahwa dia selalu mengatakan dalam dirinya bahwa orang itu jauh lebih baik daripada saya. Itu kan tawadhu. Gitu loh. Artinya apa? Itulah penyakit-penyakit yang tanpa sadar ya masuk dalam diri kita, bercokol dalam diri kita, bahkan waliyauzubillah diteruskan kepada anak-anak keturunan kita. Baik, saya cerita begini. Dalam ilmu medis kita tahu, bicara tentang kanker autoimun, apalagi diabetes, bahasa yang dipakai adalah bahwa diabetes itu keturunan. Itu yang saya pahami, sampai sekarang nggak berubah. Segitukah Allah menurunkan satu penyakit? Sampai nggak ada ruang lagi kita untuk berobat, sehingga penyakit seperti itu pun disebutkan nggak ada obatnya, harus makan obat. Nggak sekejam itu Allah. Gitu. Apalagi nih, saya sampaikan, ini generasi ini sekarang, saat ini misalkan dia ada satu keluarga, ini diabetes, ini diabetes, ini diabetes. Nggak mungkin tidak ada benang merah di situ yang menjelaskan ya tentang apa masalahnya. Bukan karena dia makan tepung, bukan dia makan, bukan. Itu yang nggak tercerna dengan
ilmu kedokteran barat sekarang, karena peradaban kita adalah peradaban materialisme. Contoh, tadi saya Masya Allah tadi sama Pak Dokter diajak masuk ke ruang MCU. Ada satu hal yang berkaitan dengan MCU itu yang kadang-kadang saya bilang lucu juga sih, bener tapi saya bikin senyum-senyum juga. Artinya apa? Jangan MCU kalau iman dan hati Anda nggak siap. Paham maksudnya? Jangan medical check up kalau iman dan hati nggak siap. Ketika lihat hasil lab itu semua merah, kiamatlah diriku, kan gitu kan? Itu maksudnya. Ada bapak-bapak pernah diceritakan gitu kan, dia ini dulunya suka kopi. Dulu suka kopi, dia minum kopi anteng-anteng aja. Biasa aja minum kopi tadi. Tiba-tiba dia tes alergi. Waktu tes alergi itu ternyata dapatlah info dari hasil itu bahwa ternyata dia alergi kopi. Sejak itu dia tidak bisa minum kopi lagi. Gara-gara lihat hasil itu. Mungkin ya, nah sekarang ini ya, kecenderungan seseorang dalam konsumsi sesuatu, itu tuh ada urusan sebenarnya yang saya pelajari ya, dengan apa emosional perasaan dia yang dia rasakan, baik saat ini ataupun yang diwariskan dari bapak ibunya. Gak percaya? Sini kita semua mewariskan genetik fisik dari bapak ibu kita. Ya, genetik apa misalkan? Oke, bapak ibunya hobi banget makan tepung. Saya punya genetik tepung. Sejadi-jadinya tepung. Ya. Jadi kalau saya udah ketemu tepung itu, apa? Beringas saya. Geragas gitu kalau orang bilang. Kenapa? Genetik saya tepung. Kalau Anda lihat orang Turki, India, Arab, itu genetik tepung gitu kan. Ya. Kalau nggak dibatasin, dia jadi ujian, jadi masalah. Gitu kan. Ada juga orang yang genetiknya gula pasir. Ini lihat. Bapak saya itu kalau makan roti, mungkin bahasa kita sini kan roti, kalau bahasa India atau India atau Arab itu purata. Kalau bahasa kita roti canai. Roti dari apa dia? Dari tepung. Ya, beliau rahimahullah makan roti. Anda tahu beliau makan roti pakai apa? Pakai gula. Satu piring itu makan roti, dikeremek-keremek gitu kan, dicampur sama gula pasir. Minumnya, enggak, teh susu. Minumnya teh susu. Teh susu minimal itu ada 2 sendok makan gula pasir situ. Tapi sampai akhir hayatnya, enggak ada tuh diabetes. Wallah, yang diabetes malah ibu saya. Istri saya dokter penyakit dalam, internis. Dia sampai tengok-tengok gitu kan, ini abah ini sakti, dia bilang. Emang abah gitu kan, rahimahullah, sakti. Kenapa? Emang nggak ada. Dicek berapa kali gula darah, GDS-nya, GDP-nya, HbA1c-nya, nggak ada, semua mengindikasikan diabetes. Padahal makannya kayak begitu, makan bubur tuh. Kalau kita kan makan bubur kan ada kerupuk segala macam. Dia nggak perlu apa-apa, cukup gula sama bubur. Hanya itu saja. Makan bubur putih itu ada dikasih garam sedikit sama mak saya itu, tapi habis itu dia kasih gula. Gula tidak cukup 1 sendok makan. Subhanallah. Tapi sampai akhir hayatnya rahimahullah beliau tidak ada tuh gitu-gituan. Kenapa? Nah, ini yang kadang-kadang di orang zaman sekarang itu kita nggak ngerasa atau kita nggak menemukan, mungkin bahasanya itu peaceful ya, ketenangan dalam jiwa itu. Orang nggak ngerasa itu sekarang. Mereka nggak menemukan itu dan akhirnya mereka mencoba mencari itu
dengan makanan, dengan pergi rekreasi, dengan pergi rihlah, padahal no. Bahasa saya begini, ya, apalagi Ramadan ini ya. Ibnu Taimiyah itu waktu berkali-kali di penjara, lihat, ini orang yang punya surga. Apa kata dia? Apa guna kalian memenjarakanku, kata dia. Ya. Sesungguhnya surga itu ada dalam hatiku. Kata beliau begitu. Anda tahu setiap Jumat itu orang besar ini ngapain? Gak kepikiran di kita. Setiap Jumat di kerangkeng atau dalam kurungan penjara itu, setiap Jumat menjelang Jumat dia bersih-bersih, dia pakai baju wangi, dia pakai baju rapi, ya. Katakanlah ini misalkan ini dindingnya, ini jerujinya gitu ya. Saya mau cerita ini pengen nangis ya. Bayang orang kayak begitu bisa punya hati kayak begitu. Dia bilang apa? Dia bilang begini, udah siap tuh rapi di dinding itu. Dia berjalan untuk pergi ke jeruji itu. Ya Allah, demi namamu ya Allah, inilah yang aku bisa lakukan untuk pergi hari Jumat dan pergi sholat Jumat hari ini. Karena beliau nggak diberikan kesempatan sholat Jumat. Langkah inilah yang menjadi saksiku bahwa aku ingin menunaikan sholat Jumat, tapi aku tidak bisa melakukannya. Itu surga. Tarik nafas dulu. Jadi kita tuh ya maksudnya ya bahkan Ramadan aja nggak ada rasa, nggak ada rasa. Ramadan yang kita pikirkan adalah apa buka kita, apa sahur kita, hanya itu. Kita nggak mikir dapatkah aku nanti keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Kita pelajari hadisnya. Waktu Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Salah satu amin itu disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang ditinggalkan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah. Dan kita masih sibuk dengan agenda simbolisasi, agenda seremonial, segala macam, bahkan di rumah tangga kita gak jauh beda apa yang kita makan, bahkan makanan pun gak jauh beda, begitu-begitu aja. Quran gak nambah cintanya. Tapi kadang-kadang saya gak habis pikir, ada masjid-masjid atau surau kok tega gitu loh. Urusan sholat saja pengen cepat-cepat gitu loh. Bahkan ada masjid-masjid yang mereka ngerjakan 20 rakaat sama 3 rakaat witir. Saking pelitnya mereka berhitung dengan Tuhannya, mereka harus mundur ke belakang untuk sholat 8 rakaat saja. La haula wala quwwata illa billah. Segitu pelitnya kan kita berhitung sama Tuhan kita. Untuk sekedar 12 rakaat saja kita harus mundur ke belakang, nggak mau ikut 20, semua ada dalil. Di mana iman kita? Di mana rasa syukur kita? 11 bulan katakanlah kita sudah luar biasa berjibaku, bahkan bukan berjibaku, berlebih-lebihan, baik dalam makanan, baik dalam lisan. Yang Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan bahwa 2 hal yang membuat iman itu lemah, kata Fudail. Banyak makan sama banyak bicara. 2 hal. Maka Ramadan itu Allah pengennya kita enggak banyak ngomong. Kalaupun ngomong, kalaupun kita bicara, kita menyebutkan, melafazkan sesuatu yang kita sebutkan apa? Sudah jelas Quran sudah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita dengar tuh Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali.
Bagi kita mungkin berat, buat kita betul. Tapi pertanyaannya, kalaulah orang kayak begitu bisa mengerjakan, kenapa dia bisa mengerjakan? Karena begitu besarnya cintanya kepada Al-Quran, begitu besarnya cintanya kepada Allah, begitu besarnya dan ekspektasinya dia kepada Ramadan itu, yang dia harapkan dia diberikan ampunan di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita nggak ngerasa itu masalahnya, sehingga dia datang. Ya Ramadan, mari kita buka bersama, segala macam. Itu aja. Nanti sahur apa, buka apa, itu aja. Tidak mikir bagaimana. Kalau satu hadis saya sampaikan di sini bahwa Nabi kita SAW itu malam-malam beliau SAW itu, bahkan kalau beliau sholat sampai bengkak kakinya. Untuk siapa itu? Bukan untuk beliau saja, untuk kita juga. Supaya apa? Supaya kita tahu. Tadi ayat yang saya baca, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Yuhibbukumullah. Kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Supaya apa? Supaya engkau dicintai sama Allah. Feel being loved. Feel being loved. Merasa bahwa itu dicintai. Mahal, Bu, Pak. Merasa dicintai itu bukan hal sederhana loh. Sebab orang zaman sekarang justru malah mereka merasa tidak dicintai sama Tuhannya. Sehingga yang muncul apa? Penyakit-penyakit dalam hatinya berkembang luar biasa. Tuhanku nggak sayang padaku, Tuhanku zolim, dan seterusnya. Padahal apa? Sudah jelas itu sampaikan. Ayat-ayat itu sudah memberikan keterangan yang jelas kepada kita. Apa yang kita harapkan? Sekarang begini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kalaulah permintaanmu itu sudah terlalu banyak dan kau tidak tahu lagi harus minta apa, kata beliau rahimahullah, maka istighfar saja. Istighfar saja. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Istighfar saja. Itu sebabnya Allah tidak ingin puasa yang dikhususkan untuk dia azza wa jalla itu dirusak. Kalau kita tanya makosidnya apa? Ya, makosidnya apa puasa itu? Tujuannya apa? Kita tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, kata Nabi SAW begini, berapa banyak dari umatku atau berapa banyak dari orang-orang yang mereka menahan lapar dan haus di siang hari di waktu Ramadan atau di waktu puasa itu, mereka tidak dapat apa-apa karena mereka tidak meninggalkan rafath dan fusuk. Kalau cuma bicara efek kesehatan dari puasa, kecil, wallah kecil, beneran. Saya itu baca satu buku ditulis seorang dokter di Amerika. Orang ini subhanallah, mungkin bahasa saya itu kalau dia kenal Islam, masuk Islam di ini orang ini, PD-nya luar biasa. Dia ngomongin puasa, dia bilang apa? Hampir semua masalah kesehatan itu selesai dengan puasa. Tapi syarat ketentuannya berlaku. Kita sudah dikasih syarat ketentuannya kok sama Allah sebenarnya. Syarat ketentuan, kalau puasa itu memang benar-benar berefek, jangan kerjakan perbuatan keji lagi. Jangan ngomong yang nggak penting. Jangan makan yang nggak benar. Kan gitu sebenarnya. Baru puasanya berefek. Gitu loh. Dia bilang apa? Anda akan menjadi sosok yang baru yang punya kekuatan super dahsyat, kata si penulis buku itu tentang puasa. Padahal puasanya nggak ada juga puasa Ramadan. Subhanallah ya. Begitu PD-nya mereka dengan fasting. Dia bilang apa? Seluruh masalah kewanitaan itu selesai dengan puasa. Kalimat itu sebenarnya saya tarik pada satu kalimat Nabi SAW. Kata Nabi apa? Asyamu junnah. Puasa itu perisai, senjata. Nah gimana mau pakai senjata kalau kita nggak ngerti? Pakai senjata seperti apa? Nggak ngerti kita. Tubuh kita ini kan sebenarnya sudah diberikan kapasitas kemampuan auto. Ya, mungkin kalau bahasa itu autopilot. Udah diberikan sama Allah. Syarat ketentuannya berlaku. Contoh nih mungkin. Salah satu yang disebutkan. Berarti supaya setan itu enggak merasuki diri seseorang terus menerus, yang setan itu, iblis itu beredar dalam aliran darah seseorang. Kata ulama apa harus dikerjakan? Sempitkan itu dengan cara apa? Puasa. Gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Huzaifah bin Yaman. Ya. Coba ceritakan kepadaku tentang hadis tentang fitnah, kata Umar kepada Huzaifah.
Lalu kata Umar, kata Huzaifah radhiyallahu anhu, dia katakan begini, tahuilah bahwa sesungguhnya ya fitnah pada diri seseorang dan keluarganya, kata Huzaifah, itu bisa ditebus dengan 3 hal. Bisa ditebus dengan 3 hal, kata Huzaifah radhiyallahu anhu. Yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan sholat. Ya, yang pertama dengan sholat. Yang kedua dengan apa? Yang kedua dengan sedekah atau sodako. Yang ketiga dengan puasa. Saya waktu lihat hadis ini, ya, waktu saya coba dalami lagi, jadi saya mencoba menyimpulkan dalam perspektif dan sependek pengetahuan saya. Saya katakan ini, puasa Ramadan ini, ya, Ibu sekalian, kalau bahasanya fitnah di situ, kalau tadi Anda yang mendengar kalimat saya, ada keluarga tuh diabetes, ada keluarga jantung, ada keluarga kanker. Anda nggak berpikir mungkin ada emosi apa yang sama di sini? Bukan karena mereka makan tepung tiap hari, bukan. Ada emosi yang sama di situ. Ya. Maka kalau hadis tadi dipakai di sini, maka sebenarnya puasa Ramadan mobil khusus adalah metode penyembuhan penyakit keturunan dan keluarga atau pribadinya dia yang diputuskan, bahasa Huzaifah tadi, ditebus. Oke, saya jelaskan sedikit supaya kita mulai merasakan feel-nya, vibes-nya. Ya. Beberapa ilmuwan itu menyebutkan bahwa semakin lama Anda berpuasa, semakin lama tubuh Anda tidak banyak makanan dengan kondisi minumnya ada, ya, ada minum, maka semakin dia akan kembali ke settingan awal. Jadi Ramadan itu adalah momen di mana tubuh kita ini mau dikembalikan Allah ke settingan awal, factory setting atau factory setting. Itu Ramadan. Makanya hari terakhir kita sebut dengan Idul Fitrah, settingan awal. Tapi syarat ketentuan berlaku. Lalu para ilmuwan itu menjelaskan, melihat tentang bagaimana apa yang terjadi pada orang puasa. Akhirnya mereka meneliti, ada yang puasa 24 jam, ada puasa 48 jam, ada puasa 72 jam. Jadi selama puasa-puasa itu mereka nggak makan, cuma minum air putih aja. Jadi kalau Anda sekarang punya berbagai macam penyakit, ya, atau siapapun lah, bukan Bapak Ibu lah, kayaknya mukanya tampaknya sehat-sehat. Amin. Nabi itu pernah dalam 1 bulan cuman makan air sama kurma atau minum air sama kurma doang. Itu bentuk detoksifikasi yang spektakuler. 1 bulan cuman makan kurma sama minum air. Susah loh kita ngerjain itu. Kan baru mau ngerjain itu tiba-tiba 1 piring isinya gorengan, bakwan, itu yang muncul kan. Gitu.